Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Sekarang kita sudah masuk ke bab 5, yaitu mikrotik akses. Oke, kita apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab kelima ini? Yang akan kita pelajari pada bab kelima ini yaitu ada metode akses mikrotik router OS, akses router board dengan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual PNet Lab dengan Winbox, Wi-Fi, QuickSet, Telnet dan SSH, dan konsep serial console. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu metode akses router OS. Metode akses mikrotik router OS itu, mikrotik router OS itu bisa diakses dengan apa saja sih? Contohnya itu seperti dengan keyboard. Keyboard itu langsung dari PC. Lalu ada serial console, koneksinya itu dari konektor kabel serial. Lalu ada remote server atau telnet SSH, itu dari layer 3. Lalu ada Winbox dari layer 2. Lalu VTP ada layer 3. API dari socket programming, QuickSet and Wi-Fi atau HTTP dari layer 3, NAT, Telnet dari layer 2, lokal Winbox terminal menu dari terminal Winbox, dan mikrotik app dari Android atau iOS. Oke, kita langsung saja ke materi yang kedua yaitu akses router board dengan Winbox. Cara paling mudah ketika mengakses dan mengkonfigurasi dalam Winbox adalah Cara paling mudah ketika mengakses dan mengkonfigurasi dalam mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by macOS dan IP address. User mikrotik itu admin dan passwordnya juga admin. Oke, kita ke slide selanjutnya. Lalu di Winbox kita akan praktek Winbox, menghubungkan mikrotik dengan Winbox. Itu yang pertama kita akan pengenalan hostname dan IP address, lalu uji coba login Winbox dengan MAC address dan login Winbox dengan IP address. Jadi login ke Winbox itu ada dua cara, dengan MAC address dan dengan IP address. Oke, kita langsung buka saja aplikasi Winbox-nya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Winbox versi beta. Saya menggunakan 4.0. Nah, ini kenapa tidak ada akses mikrotiknya? Karena kita belum menyalakan mikrotiknya. Dan walaupun di sini ada ini koneksi dan loginnya, walaupun kita konekkan ini tidak akan masuk ya. Karena tidak ada yang terkonek dengan Winbox ini. Nah, ini tidak bisa. Bagaimana cara mengkonekkannya? Cara mengkonekkannya itu dengan menggunakan VMware. Kita buka terlebih dahulu aplikasi VMware-nya. Nah, ini ya. Nah, lalu kita buka yang menyimpan mikrotik. Nah, cara memasukkannya itu kita ke home. Kita create new virtual machine. Pastikan kalian sudah mempunyai ISO image-nya mikrotik. Ini kita next. Nah, ini kita klik yang ini. Lalu kita browse. Kita cari ISO image-nya mikrotik. Nah, ini. Lalu next. Nah, ininya kita pilih other. Ini juga versionnya kita pilih other juga. Yang ini ya. Nah, lalu kita next. Nah, ini kita beri nama, contohnya kita beri nama mikrotik modul 5. Lalu kita next. Nah, kita pakai yang start virtual next single file. Sorry, salah penyebutan. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita ke customize hardware.
Lalu kita ke network adapter, dan ini kita ganti jadi host only. Kita add dan network finish. Lalu kita close. Kita klik finish. Nah, ini kita ada di Mikrotik modul 5, lalu kita power off. Nah, jika sudah kita semuanya itu kita beri tanda silang ya. Cara memberi tanda silangnya itu kita menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard. Nah, lalu dengan menanda silangnya itu dengan menggunakan spasi. Namun jika kalian sudah mengspasi atau mengturun atau menyampingkan namun tidak ada, maka kita klik terlebih dahulu lalu ke bawah. Ini baru bisa. Jika sudah, kita klik I, huruf I pada keyboard. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik angka Y, kita tunggu. Nah, kita enter. Kita login. Loginnya itu dengan menggunakan admin. Passwordnya juga admin. Untuk ini kita tidak usah menggunakan password ya. Kita langsung enter saja. Nah, lalu kita end. Lalu enter lagi. Ini terserah kalian. Jika kalian ingin menambahkan password, maka tambahkan. Jika tidak, ya sudah. Jika tidak, kita enter saja. Nah, jika tidak bisa-bisa, maka kita klik Ctrl C. Nah, maka ini kita sudah masuk ke Mikrotiknya. Lalu kita buka kembali aplikasi Winbox. Kita harus memunculkan terlebih dahulu kursornya. Cara memunculkan kursor itu dengan mengklik Ctrl dan Alt yang ada di sebelah kanan secara bersamaan. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, kita buka aplikasi Winbox-nya. Ini sudah ada. Di sini itu yang ada hanya MAC address-nya, sedangkan IP address-nya tidak ada. Kita nyoba saja masuk dengan menggunakan MAC address. Nah, ini MAC address-nya kita klik di sini, lalu ini adminnya sudah ada, lalu kita klik connect. Nah, di sini itu ada berbagai banyak fitur. Di sini juga namanya itu masih Mikrotik, masih default dari sananya. Nah, sekarang kita akan mengganti namanya. Nah, sekarang kita akan mengganti namanya itu dengan ke sistem, lalu kita ke identify. Ini kita klik. Nah, ini kita bisa mengganti namanya. Contohnya di sini namanya itu adalah Vanes underscore Mikrotik. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita klik apply. Nah, ini sudah ganti ya. Kita close. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP address-nya. Kita klik IP. Lalu kita pilih yang addresses. Nah, di sini belum ada IP address-nya ya. Lalu kita klik new. Nah, sekarang kita bisa menambahkan IP address-nya. Contohnya di sini 192.168.10.2. Lalu kita klik apply. Lalu oke. Ini sudah ada ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ini saja fitur-fiturnya. Yang pertama ini yang paling atas ada quick set. Quick set ini adalah konfigurasi cepat atau yang paling mudah. Lalu ada wifi, user manager, wireless. Wireless ini ada GPS LAN dan wireless doang. Lalu interface. Ini interface itu adalah kita terhubung ke interface mana maksudnya gitu ya. Lalu ada wire cord, apa itu? Lalu branch. Lalu ini switch, ada host and VLAN. Lalu mesh. Ini IP juga ini ada berbagai macam ya. Ini lalu ada IPv6. Lalu ada MPLS, ada MPLS, lalu open flow, routing juga ada banyak ya. Lalu sistem juga ada banyak sekali ininya. Lalu class, ini .1 key, lalu ada files juga, ada load, dan masih banyak lagi teman-teman. Ini kalian bisa pelajari semuanya ya. Oke.
Oke, kita kelas semuanya, lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Oh iya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, sekarang saya akan memberitahu cara mematikan VMware. Caranya tuh kalian ke sini, atas sini, klik yang tanda ini, lalu kita klik yang shutdown guys. Lalu klik shutdown. Nah, ini sudah ya. Oke, yang selanjutnya adalah akses virtual mikrotik dengan Pinet. Pinet Lab atau Lab Alat Emulator Jaringan Paket. Pinet Lab adalah singkatan dari Lab Alat Emulator Jaringan Paket. Persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router dan connect virtual mikrotik using Winbox. Oke, secara menghubungkan Pinet Lab dengan mikrotik itu caranya seperti ini. Nah, caranya tuh kita masuk terlebih dahulu ke VirtualBox. Tadi kita menggunakan VMware, sekarang kita menggunakan VirtualBox. Nah, lalu kita membuat virtual machine seperti sama halnya seperti yang ada di VMware tadi. Lalu kita klik Start. Nah, lalu kita masukkan alamat IP yang ini itu ke situs web. Contohnya kita menggunakan Chrome ya. Ini alamat IP-nya adalah 10.197.3.164. Nah, ini kita masukkan IP-nya 10.197. Berapa tadi? 3104. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini benar. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh login. Ini awalnya itu kalian akan disuruh milih online atau offline. Kalian pilihlah online. Lalu kalian login, daftar terlebih dahulu jika belum punya akun. Kalian klik sign up. Dan jika punya kalian tinggal login, masukkan nama dengan passwordnya. Lalu ininya juga kalian pilihnya jangan konsol melainkan HTML. Nah, ini kita isi dulu Q7. Lalu kita klik login. Nah, jika seperti ini jangan panik, kita klik Send Anyway. Nah, jika sudah seperti ini, cara membuat labnya bagaimana? Kalian bisa klik ini, klik. Nah, ini kita itu membuat lab baru. Nama labnya itu contohnya adalah modul 5. Nah, ini juga itu siapa yang bisa membuka lab ini. Ini kalian bisa atur sendiri ya, namun saya default saja. Lalu kita add. Nah, ini sudah ya. Nah, cara menambahkan device itu kita klik kanan, lalu di node. Nah, ini sudah ada mikrotiknya ya. Kita klik. Mikrotik router OS, kita itu saja. Nah, ini kita klik tuh, ini ada berbagai macam mikrotik ya. Namun pada kesempatan kali ini kita default saja. Lalu untuk ini kita bisa ke bawah sedikit ya. Ini ada banyak sekali, aduh, sangat panjang. Nah, ini untuk QEMU options-nya kita hapus. Lalu setelah itu kita save. Nah, ini sudah ada ya jaringan mikrotiknya. Lalu kita klik kanan kembali. Lalu kita network. Namanya kita ganti jadi cloud 1. Iya. Oh iya, kita klik yang bridge. Lalu kita ke bawah. Ya, kita pakai cloud 1 saja. Lalu kita save. Nah, sekarang itu kita akan menghubungkan keduanya. Cara menghubungkannya itu kita klik saja kabel yang ada di sini. Nah, kita bisa menarik-narik itu. Set. Lalu kita klik di sini. Kita klik save.
Nah, seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin menghubungkan, jika kalian sudah membuka Binet Lab namun belum ada mikrotiknya, ketika kalian mengklik kanan lalu node, lalu tidak ada mikrotik seperti ini. Nah, caranya itu kalian harus mendownload yang namanya WinSCP. Oke, seperti ini ya. WinSCP, kita buka. Untuk mendownload WinSCP-nya itu ada di webnya ada di webnya Mikrotik. Nah, ketika sudah di sini, kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya itu root. Sorry. Hostname-nya itu adalah alamat IP address-nya. Jadi kan 10.1 berapa tadi? 10.197.197.3.104. Nah, sebenarnya kalau username-nya itu root. Nah, password-nya itu kalian pakai yang password yang baru kalian bikin. Yang ada di di virtual box. Di sini. Nah, ininya saya teman-teman udah sih gini aja. Jika sudah kita login. Nah, ini file yang sebelah sini itu punya kita, yang di sini itu punyanya Winbox. Nah, ini adalah punya kita. Ini adalah punyanya WinSCP maksudnya. Ini tidak ada apa-apa ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara menambahkan mikrotiknya. Nah, caranya itu tadi kalian klik 2 kali di sini, lalu kita ke sini, kita cari tempat penyimpanannya mikrotik. Ini di sini kita cari penyimpanan mikrotik. Apa sih? Sebentar, aku lupa. Itu cara ngupdate kelas itu. Mikrotik. Nah, ini dia guys, mikrotiknya ketemu. Nah, setelah itu kita ke di sini tuh kita klik 2 kali, kita pilih yang root. Itu gimana? Setelah itu kita klik 2 kali, klik 1 kali aja, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, ini sudah ya. Nah, jika sudah, kita coba dulu di sininya. Nah, untuk menganukan ini untuk menambahkan mikrotik juga kalian harus mempunyai Pinet Lab yang versi terbaru. Bagaimana cara mengetahui versi terbaru tidaknya? Kita ke samping dulu, kita close lab, keluar, lalu kita ke sistem, lalu kita klik yang version. Nah, pastikan Pinet Lab versi kalian itu adalah versi 5.3.11. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang adalah akses router board mikrotik dengan WebFig. WebFig diperkenalkan sejak router OS V5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS. Sebagai alternatif Winbox, untuk mengakses router board via WebFig bisa dengan mengetik IP router pada browse. Nah, ini adalah WebFig ya, ini untuk menghubungkan router board atau perangkat asli dengan WebFig, bukan router OS. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu QuickSet. QuickSet itu adalah konfigurasi cepat, setting dasar router dalam satu tampilan, dan dapat diakses melalui Winbox atau WebFig. Nah, seperti ini ya, itu yang tampilannya. Ini yang ini apa sih nih? Untuk IP modem, di sini IP mikrotik, lalu IP range. Kan saya sendiri di laptop kalian ya. Oke, ke materi selanjutnya itu remote access telnet dan SSH, yaitu based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH telnet, konsol, new terminal Winbox, dan terminal atau WebFig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PUBG, WinSCP, atau Deep. Nah, ini itu adalah di mana namanya? Ini adalah di command prompt. Jika kalian masukkan IP-nya, lalu login dan masukkan password, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah apa ini? Nggak tahu juga sih. Jadi kita ke materi selanjutnya atau materi terakhir, yaitu serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah disable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau
converter USB ke DB9. Menggunakan program Hyperterminal baud rate 1, bisa juga 15 rate 1 15.200, database 8, pararate none, stop bits 1, dan flow control none. Oh, ternyata masih ada materinya ya. Ini adalah materi terakhir, bukan tadi, bukan ini, namun ternyata ini. Serial console. Serial console itu masuk ke terminal seperti PATI. PATI itu bentukannya terminal atau CLI. Pilih connection type serial, disesuaikan serial line count yang dapat dilihat device manager. Lalu speed baud rate 1 khusus perangkat mikrotik. Jadi untuk speed baud rate 152.000 itu khusus untuk perangkat mikrotik. Dan serial console itu ada serial console line, welcome tray, dan ini speednya. Oke, cukup sekian saja perjumpaan kita pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.